Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Amanda Nur Aziza dengan NIM A4102100088. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek ujian akhir semester dalam mata kuliah Praktikum Penilaian Hasil Belajar Matematika yang diampu oleh Bapak Naufal Ishartono, SPD, MPD. Dalam video ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah pembuatan soal, bagian kedua adalah uji validitas internal, bagian ketiga adalah uji validitas eksternal, dan bagian keempat atau bagian terakhir adalah kesimpulan. Kemudian, kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu bagian pembuatan soal. Saya telah membuat 2 buah soal sebagai berikut. Untuk soal pertama, seorang ayah memberikan uang jajan untuk 5 orang anaknya. Anak pertama mendapatkan Rp30.000 dan anak kelima mendapatkan Rp10.000. Dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara berurutan tetap, berapa jumlah total uang yang akan dibagikan ayah? Jika 30% dari uang jajan yang diberikan akan ditabung oleh anak ketiga, analisislah berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi anak ketiga untuk menabung jika ia ingin membeli kamera dengan harga Rp2.400.000. Soal pertama atau soal nomor 1 termasuk ke dalam soal Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama, karena dalam soal tersebut mengaitkan beberapa materi seperti materi deret aritmatik dan aritmatik sosial. Kedua, soal tersebut menggunakan KKO atau kata kerja operasional dalam level C4 atau menganalisis. Dan alasan ketiga, karena soal tersebut memiliki banyak penyelesaian atau alternatif solusi. Kemudian, untuk soal nomor 2, suatu area rekreasi pantai mencatat banyak pengunjung selama 5 hari dan dibuat dalam diagram batang di bawah ini. Ternyata, data tersebut rusak karena sobek sehingga beberapa informasi tidak lengkap. Jika rata-rata pengunjung selama 5 hari adalah 39 orang, dan selisih pengunjung pada hari Rabu dan Jumat adalah 30, berapa banyak pengunjung pada hari Jumat? Apabila setiap pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp3.000, berapa pendapatan yang akan diperoleh selama 5 hari? Soal nomor 2 juga termasuk ke dalam soal Higher Order Thinking Skill atau soal HOTS, karena dalam soal tersebut mengaitkan beberapa materi seperti materi statistika dan aritmetik sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua soal tersebut termasuk ke dalam soal HOTS atau soal Higher Order Thinking Skill. Kemudian, masuk pada bagian kedua adalah uji validitas internal. Dalam uji validitas internal ini, saya meminta tolong kepada 2 validator ahli. Pertama adalah Bapak Heri Prakoso Utomo, SPD, dan yang kedua adalah Ibu Lucy Hapsari, SPD. Bapak Heri Prakoso Utomo atau biasa yang dipanggil dengan Bapak Heri merupakan guru di Sekolah Menengah Kejuruan 6 Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 38 Kerten, Laweyan, Surakarta. Beliau telah mengajar selama kurang lebih 23 tahun. Dan beliau merupakan guru pamong saya ketika kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Kemudian yang kedua adalah Ibu Lucy Hapsari, SPD. Ibu Lucy Hapsari, SPD merupakan guru matematika di Sekolah Menengah Atas Al-Islam 1 Surakarta yang beralamat di Jalan Hanggawongso nomor 94 Panularan, Laweyan, Surakarta.
Ibu Lucy Hapsari telah mengajar selama kurang lebih 15 tahun dan beliau merupakan guru matematika saya ketika saya kelas 12 SMA. Dan berikut merupakan bukti korespondensi bahwa saya telah menghubungi kedua validator ahli tersebut, di mana Bapak Heri meminta untuk validasi dilakukan secara offline. Sehingga pada tanggal 11 Juli tahun 2023, setelah melakukan ujian akhir semester, saya pergi ke SMK 6 Surakarta untuk menemui Bapak Heri dan melakukan validasi di sana. Dan kemudian untuk Ibu Lucy Hapsari, saya meminta validasi dilakukan secara online karena pada tanggal 19 Juli 2023 tersebut bertepatan dengan MPLS SMA Al-Islam 1 Surakarta atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Al-Islam 1 Surakarta, sehingga saya meminta untuk validasi dilakukan secara online. Dan berikut merupakan lembar validasi yang telah diisi oleh Bapak Heri, di mana Bapak Heri menilai pernyataan 1 dengan nilai 4, pernyataan 2 dengan nilai 4, pernyataan 3 hingga 6 bernilai 3, pernyataan 7 dan 8 bernilai 4, pernyataan 9 bernilai 3, pernyataan 10 bernilai 4, pernyataan 11 bernilai 3, dan pernyataan 12 dan 13 bernilai 4. Pak Heri tidak mengisi pada kolom saran dan komentar, dan beliau menyimpulkan bahwa soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Namun, Pak Heri juga memberikan beberapa masukan pada soal nomor 2, di mana kalimat yang sebelumnya berbunyi, "Maka banyak pengunjung pada hari Jumat adalah," diganti menjadi "Berapa banyak pengunjung pada hari Jumat?" Kemudian di penulisan uang, saya juga salah dalam menuliskannya dan kemudian direvisi atau diperbaiki oleh Bapak Heri. Dan berikut merupakan lembar validasi yang telah diisi oleh Ibu Lucy Hapsari, di mana pernyataan 1 bernilai 4, pernyataan 2 dan 3 dinilai 3, pernyataan 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 bernilai 4, pernyataan 10 bernilai 3, pernyataan 11 bernilai 4, pernyataan 12 bernilai 3, dan pernyataan 13 bernilai 4. Pada kolom saran dan komentar, Ibu Lucy Hapsari menuliskan bahwa soal sudah baik dan layak untuk diberikan kepada siswa atau peserta didik, baik dalam bentuk soal dan tulisannya. Soal tersebut menuntut siswa atau peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mencari penyelesaian atau solusinya, karena mengembangkan dari beberapa konsep. Untuk kalimat dalam soal sudah jelas dan tidak ambigu. Sudah ada ilustrasi, baik dari gambar maupun kalimat kontekstual. Dan Ibu Lucy Hapsari juga menyimpulkan bahwa soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian, kita akan masuk dalam uji reliabilitas Integrator Cohens-Kappa, di mana uji reliabilitas Integrator Cohens-Kappa ini digunakan untuk menguji pernyataan dari kedua validator ahli. Apabila validator mengatakan ya, maka bernilai 1, dan apabila validator mengatakan tidak, maka bernilai 0. Namun, karena lembar validasi yang digunakan adalah berskala 1 hingga 4, maka kita asumsikan bahwa apabila validator menilai dengan nilai 1 atau 2, kita asumsikan tidak, maka bernilai 0, dan apabila validator memberikan nilai 3 atau 4, kita asumsikan ya dan bernilai 1. Maka akan diperoleh tabel paling kiri, di mana terdapat 13 jenis pernyataan, di mana kedua validator sama-sama menilai 1 di semua pernyataan, sehingga selisih dari nilai validator 1 dikurangi validator 2 adalah bernilai 0. Kemudian kita bergeser ke tabel selanjutnya, di mana jumlah apabila kedua validator sama-sama mengatakan ya adalah 13, kemudian validator 1 mengatakan ya dan validator 2 mengatakan tidak adalah 0, kemudian validator 1 mengatakan tidak dan validator 2 mengatakan ya bernilai 0, dan terakhir kedua validator sama-sama mengatakan tidak adalah bernilai 0, sehingga kita memperoleh P ya atau
jumlah kedua validator sama-sama mengatakan ya dibagi dengan jumlah seluruh pertanyaan 13 dibagi 13 akan mendapatkan 1. Kemudian P tidak diperoleh dari jumlah kedua validator mengatakan tidak, yaitu 0, dibagi dengan jumlah seluruh pernyataan 13, maka diperoleh 13. Setelah itu kita juga akan memperoleh PE bernilai 1 dan PE0 bernilai 1. Dan rumus kappa sendiri, K sama dengan P0 dikurangi PE dibagi 1 min PE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari kedua validator tersebut adalah valid.